Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa jangkrik memiliki dua lapis sayap? Jangkrik memiliki dua lapis sayap karena itu membantu mereka terbang. Sayap-sayap itu bekerja bersama-sama seperti pesawat terbang kecil. Sayap atas membantu menggerakkan jangkrik ke atas, sedangkan sayap bawah membantu mengontrol arah terbang. Dengan dua lapis sayap ini, jangkrik bisa terbang dengan lebih lancar dan lebih stabil di udara. Jadi, sayap-sayap itu sangat membantu mereka untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa kotoran jangkrik menjadi pupuk tersubur tanaman? Kotoran jangkrik menjadi pupuk yang baik untuk tanaman karena kotoran tersebut mengandung banyak nutrisi. Ketika jangkrik makan, mereka mencerna makanan mereka dengan baik dan mengeluarkan kotoran yang penuh dengan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini adalah nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh besar dan kuat. Kotoran jangkrik juga memiliki tekstur yang bagus yang membantu tanah menjadi lebih gembur dan lebih baik menyerap air. Ini membuat tanaman bisa tumbuh lebih baik dan lebih sehat. Jadi, jangkrik membuang kotorannya di tanaman secara alami. Itu menjadi pupuk untuk tanaman itu sendiri. Tentu saja, itu membantu tanaman tumbuh lebih baik dan memberi hasil yang lebih banyak. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa jangkrik terbanyak punya ribuan ragam jenis dibandingkan serangga lain? Jangkrik memiliki banyak sekali spesies, hampir 3.000 ragam jenis, karena mereka hidup di berbagai tempat di seluruh dunia. Setiap spesies jangkrik memiliki karakteristik unik yang membuatnya berbeda dari yang lain. Beberapa mungkin berukuran kecil, sementara yang lain jauh lebih besar. Warna dan suara mereka juga bisa berbeda-beda. Selain itu, jangkrik bisa hidup di berbagai lingkungan seperti hutan, padang rumput, atau bahkan rumah-rumah kita. Ini berarti mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka yang bisa menghasilkan banyak spesies yang berbeda-beda. Jadi, karena kemampuan mereka untuk hidup di berbagai tempat dan kondisi, serta memiliki karakteristik yang unik, jangkrik menjadi salah satu hewan dengan jumlah spesies yang sangat banyak di dunia. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa jangkrik aktif mencari makanan di malam hari? Jangkrik aktif mencari makanan di malam hari karena mereka adalah makhluk malam. Mereka memiliki mata yang peka terhadap cahaya. Jadi, mereka lebih nyaman dan lebih efisien mencari makan di malam hari ketika gelap. Selain itu, di malam hari mereka bisa lebih mudah bersembunyi dari pemangsa seperti burung dan hewan lain yang lebih aktif pada siang hari. Jadi, malam adalah waktu yang sempurna bagi jangkrik untuk berburu makanan dan menjaga diri mereka tetap aman. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa jangkrik lebih suka hidup sendiri daripada berkelompok? Jangkrik lebih suka hidup sendiri daripada berkelompok karena mereka adalah makhluk yang lebih independen. Mereka memiliki kepribadian yang individual dan tidak perlu bantuan atau perlindungan dari anggota kelompok lainnya. Hidup sendiri memungkinkan mereka untuk mengatur waktu dan aktivitas mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Selain itu, hidup sendiri memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk menemukan makanan dan tempat berteduh tanpa harus bersaing dengan anggota kelompok lainnya. Dengan hidup sendiri, mereka memiliki lebih banyak kebebasan dan tidak terbatas oleh aturan atau struktur sosial dalam kelompok. Mengapa begini? Mengapa begitu?
Mengapa jangkrik tidak memiliki paru-paru seperti manusia? Jangkrik tidak memiliki paru-paru seperti manusia karena mereka adalah serangga dan tubuh mereka berbeda dengan manusia. Jangkrik bernafas melalui lubang kecil di tubuh mereka yang disebut spirakel. Spirakel ini membantu mereka menghirup udara langsung dari dalam tubuh mereka. Jadi, jangkrik tidak perlu paru-paru seperti manusia karena cara mereka bernafas berbeda. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa di luar negeri banyak orang suka makan jangkrik? Di luar negeri, banyak orang suka makan jangkrik karena jangkrik dianggap sebagai cemilan yang lezat dan bergizi. Beberapa orang percaya bahwa jangkrik mengandung banyak protein dan nutrisi yang baik untuk tubuh mereka. Selain itu, beberapa orang juga menganggapnya sebagai cemilan yang unik dan menarik untuk dicoba. Di beberapa negara seperti Thailand atau Meksiko, jangkrik bahkan dimasak menjadi hidangan yang lezat dengan berbagai bumbu dan cara masak yang kreatif. Misalnya, jangkrik bisa digoreng, dipanggang, atau dibumbui dengan rempah-rempah untuk menambah rasa. Jadi, meskipun mungkin terdengar aneh bagi beberapa orang, makan jangkrik adalah kebiasaan yang umum di beberapa negara. Dan bagi sebagian orang, jangkrik adalah cemilan yang lezat dan menyenangkan untuk dinikmati. Mengapa begini? Mengapa begitu? Kenapa jangkrik disebut serangga paling ringan? Jangkrik disebut sebagai serangga paling ringan karena tubuh mereka sangat ringan. Mereka memiliki sayap yang tipis dan badan yang kecil sehingga mereka bisa terbang dengan mudah. Bahkan jangkrik adalah salah satu serangga yang paling ringan di antara semua serangga sejenisnya. Karena tubuh mereka yang ringan, jangkrik bisa terbang dengan leluasa dan melayang di udara dengan sangat cepat. Ini membuat mereka menjadi serangga yang sangat lincah dan bisa berpindah tempat dengan mudah. Jadi, itulah sebabnya jangkrik disebut sebagai serangga paling ringan karena tubuh mereka yang kecil dan sayap mereka yang sangat tipis. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa mulut jangkrik seperti sedotan? Mulut jangkrik seperti sedotan karena mereka menggunakan mulut untuk menyedot cairan dari tanaman. Mereka memerlukan cairan ini untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jadi, mulut mereka dirancang agar bisa menembus tanaman dan menyedot cairan yang ada di dalamnya, mirip dengan kita ketika sedang minum dengan sedotan.